Assalamualaikum semuanya, welcome to the online podcast yang meskipun online tentunya akan tetap bermanfaat dan memberikan wawasan bagi teman-teman semua nih yang nonton. Nah, tema kali ini aku akan bahas mengenai digital nomad dalam tenaga kerja. Mungkin teman-teman banyak yang belum tahu mengenai digital nomad itu tuh bagaimana sih. Nah, di podcast inilah aku akan diskusi dan mengupas tuntas tentang digital nomad. Tentunya aku nggak sendiri, aku bawa narasumber keren yang bisa menginspirasi kamu loh. So, langsung aja kita kenalan sama narasumbernya. Halo Kak. Halo, halo teman-teman. Kenalin nama aku Devalian Eksanova. Aku mahasiswa Sistem Informasi semester 6 di Unsika. Kesibukan aku sekarang lagi magang di Vokasia sebagai front-end website. Oke, jadi panggilannya apa nih biasanya? Panggilannya Dev. Oke, salam kenal ya Dev. Salam Sebenarnya kita kenal. seangkatan ya, jadi kita di sini bisa santai aja diskusi-diskusi mengenai tema podcast kali ini. Sebelumnya makasih banyak nih udah menyempatkan dan mau untuk bincang-bincang di online podcast ini. Oh ya, kenalin juga, aku Adinda dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Akuntansi Syariah semester 6. Oke, dari tadi kan aku udah ngomong ya tentang tema podcast kita kali ini, yaitu tentang digital nomad. Nah, dari kamu sendiri nih, menurut kamu digital nomad itu apa sih? Kalau yang aku tahu itu digital nomad tuh orang yang kerjanya jarak jauh gitu sih. Biasanya pakai laptop sama butuh internet juga kan. Tapi dia itu nggak netep di satu tempat, jadi kerjanya itu bisa sambil pergi-pergian, bisa sambil aktivitas yang lain juga. Dan juga mereka itu nggak tinggal di kota atau negara yang tetap gitu selama beberapa waktu, jadi dia pindah-pindah gitu. Ya, jadi dia lebih kayak online aja lah ya gitu, dari jarak jauh, nggak harus ke kantor. Nah, di awal tadi kan kamu udah memperkenalkan diri ya, bahwa kamu nih sekarang sedang menjalankan intern atau magang sebagai front-end website developer ya. Aku Hmm. penasaran sih, itu tuh gimana sih sistemnya dan ngapain aja kalau boleh tahu? Hmm. Sebenarnya aku kalau jelasin front end itu ngapain kurang bisa, tapi aku biasanya itu buat jelasin front end itu apa, aku pakai perumpamaan arsitek sama teknik sipil. Kakak tahu kan apa itu arsitek Iya sama ya. teknik sipil? Nah, kalau arsitek sama teknik sipil itu kan arsitek yang ngegambar, terus teknik sipil yang ngebangun. Sama kayak front end. Kalau front end itu di- dia apa kerjanya bareng UI UX. Jadi UI UX itu yang bikin desainnya, terus front end itu yang ngerealisasiin desainnya biar bisa dipakai sama orang. Hmm, iya. Keren juga ya. Jadi emang, jadi berarti kan itu di Vokasi ya tadi ya? Ya, Berarti di website Vokasianya. iya betul. Oke, dari kapan sih kamu ngejalani pekerjaan remote seperti ini? Entah itu di Vokasia atau mungkin sebelumnya udah pernah ngejalanin pekerjaan kayak gini, dan kenapa kamu tertarik dengan pekerjaan remote ini? Kalau kerja di Vokasia sih baru ya, Bu. Dari bulan apa sih? Dari Februari. Cuma kalau misalkan kayak sebelum-sebelumnya udah biasa ikut bootcamp gitu. Jadi buat ngelatih manajemen waktu gitu sih. Remote working tuh emang mengutamakan fleksibilitas sih ya. Kita gak harus ke kantor sesuai jam kerjanya gitu. Tapi kan pasti ada tantangannya nggak sih dalam menjalankannya? Aku suka ngebayangin nih, misal kita kan kerja remote gitu ya, terus masih intern. Pastinya kan ada keraguan dalam mengerjakan tugasnya, dan mungkin harus nanya nih ke staf kantornya. Kan kita nggak satu tempat gitu ya, jadi gak bisa nanya langsung, harus via chat atau telepon. Misal stafnya ini slow respon, itu jadi salah satu hambatan juga gak sih dalam mengerjakan jobnya gitu. Betul banget sih. Apalagi kalau magang itu biasanya emang takut-takut gitu mau ngerjain, takut salah. Tapi kemarin aku apa sebelum magang tuh, sebelum daftar magang malah itu udah dikasih tahu sama teman, nggak apa-apa apa coba aja daftar aja gitu. Buat nantinya itu pasti bisa kok. Terus ya udah aku daftar terus akhirnya keterima. Terus masalah slow respon itu wajar sih, aku juga pernah ngalamin nanya nggak apa nggak dijawab lama. Tapi
ya namanya mahasiswa IT itu kan harus benar-benar bisa problem solving lah. Iya. Dan zaman sekarang juga udah banyak AI juga kan yang bisa bantuin. Jadi gitu sih. Iya, jadi kita harus pintar-pintar adaptasi juga sih ya. Entah itu misal pekerjaannya remote ataupun langsung ya emang harus pintar adaptasi juga. Kan ada hambatannya ya. Jadi gimana sih cara kamu untuk menghadapi atau mengatasi hambatan-hambatan itu gitu? Biasanya kalau nemu masalah gitu. Kalau ada masalah ya. Kalau ada masalah sih biasanya hmm, paling pertama itu kalau anak IT itu biasanya cari tahu dulu di Google. Kalau misalkan nggak ada, itu baru tanya ke mentornya. Kalau misalkan, tapi kalau saya sendiri sih nggak fokus sama mentor doang gitu. Jadi saya sambil cari tahu juga di Google sama cari nanya ke teman yang lebih berpengalaman. Tuh. Oke. Terus masalah skill kali ya. Nah, menurut kamu nih, skill apa aja sih yang dibutuhkan, yang harus kita punya gitu ya, jika ingin menjadi digital nomad atau ya remote working kayak gini gitu. Skill ya. Kalau skill sih paling pertama bikin CV sih. Kalau ya, tapi CV juga kan bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Inggris. Ya. Itu juga tergantung mereka mau 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 kerja di perusahaan luar atau perusahaan Indonesia. Tapi biasanya emang CV itu lebih profesional pakai bahasa Inggris kan. Selain CV itu apalagi ya? Hmm, Manajemen waktu sih itu paling penting banget karena kan remote ya, apa ya, pekerjaan remote ini nggak cocok lah buat orang-orang yang eh, bentar-bentar scroll TikTok, bentar-bentar scroll TikTok. Jadi itu manajemen waktu, terus apa lagi ya? Sama terbiasa pakai ini tools-tools kerja remote, kayak kalau aku biasanya pakai Notion tuh buat Hmm. catat, nge-track tugas-tugas gitu. Walaupun sebenarnya udah ada dari vokasianya kan apa tugasnya, tapi kalau di aku itu biar ketahuan tugas-tugasku sendiri. Kalau di vokasi kan tugas-tugasnya semua orang juga kelihatan, takutnya nanti malah pusing atau gimana, akhirnya apa susah ngerjainnya karena udah pusing duluan. Itu sih paling kalau skill. Kalau misalnya kan tadi pekerjaannya tuh front end website developer. Nah, itu tuh ada skill khususnya nggak sih yang harus kalian punya gitu? Hmm. Entah Kalau menguasai ini, menguasai apa gitu. kalau front end developer itu kan ya tadi ya berkaitan sama tampilan. Jadi paling enggak ini enggak harus sih, tapi kalau misalnya punya ini jadi nilai tambah lah itu punya eh, selera desain yang bagus itu pertama. Terus bisa apa sih? Kalau di front end itu namanya slicing. Slicing tuh kita bikin eh, sesuai sama yang UI UX-nya gambarin gitu. Misalkan UI UX-nya bikin kotak di sebelah kiri. Nah, kita juga harus bisa bikin kotak sebelah kiri. Itu tuh, dan itu juga harus apa ya, pixel perfect gitu loh. Nggak boleh miss satu pixel pun gitu. Terus kalau front end juga kan ada bahasa-bahasanya ya. Itu contohnya kalau di aku ini bahasanya namanya bahasa JavaScript pakai framework React. Kalau di perusahaan lain tuh kan ada juga kayak ada pakai Next.js, ada pakai Laravel, pokoknya macam-macam. Nah, kalau bahasa ini sebenarnya em, tergantung kita ya sukanya pakai yang mana. Pertama itu kalau aku dari awal tuh udah nentuin dulu nanti kerjanya mau mau pakai bahasa apa gitu. Jadi pas kuliah pun belajarnya cukup di bahasa itu aja, nggak pindah-pindah ke yang lain. Jadi fokus gitu. Kalau pindah-pindah tuh jadinya pusing, ini bahasanya gimana, ini bahasanya gimana. Jadinya susah lah buat ini, ngembangin skill gitu. Berarti emang ada skill khusus lah ya yang diperlukan gitu kalau mau kerja remote gitu. Dan kita harus terus-terus mengasah atau meningkatkan skillnya sih biar gak ketinggalan juga. Kayak tadi misalnya bisa nanya ke mentor atau nanya teman. Bisa kayak AI juga ya. Betul. Tapi
gini nih, jadi kan banyak ya orang yang dia nih ngerasanya udah punya skill gitu, tapi takut dalam memulainya. Entah itu takut salah atau takut gak bisa ngerjainnya gitu. Apalagi kalau misalnya kita dapat klien atau perusahaan yang mau dilamarnya itu tuh dari luar kota atau bahkan luar negeri. Nah, menurut kamu sendiri tuh gimana cara mengatasi hal tersebut? Ya supaya kita gak takut aja sih. Ya, kalau nggak takut sih aku karena ini sih, karena temen sih. Kalau misalkan takut ya aku juga dulu takut cuma karena dikasih tahu teman apa-apa daftar aja, daftar atau enggak. Kalau ada masalah hadapin aja, nanti juga lama-lama bisa dan emang bener gitu. Waktu itu sebelum daftar vokasi aku juga kan apa pakainya itu React.js. Cuma kalau di vokasi ini pakainya Next.js itu tuh frameworknya mirip-mirip cuma beda. Nah, waktu waktu sebelum daftar tuh lumayan takut tapi karena emang diyakinin temen jadi ya udah daftar akhirnya keterima pas pas sudah kerja ternyata ini apa ya awal-awal emang struggle sih kalau struggle gitu kan ada mentor ya namanya magang tuh apa ya perusahaan tuh nggak berekspektasi tinggi sih ke anak magang jadi yang penting kalau misalkan lagi magang itu mau belajar aja sih ikutin kata mentor terus juga belajar tapi belajarnya jangan cuma pas magang doang tapi di luar magang juga pelajarin apa yang dipakai tools-tools yang dipakai magang itu sih. Ya, sebenarnya itu salah satu yang aku rasain juga sih, kayak tak memulai. Jadi suka penasaran gitu kan. Kadang di TikTok tuh suka ada ya website-website yang kita tuh bisa nih ngelamar kerja remote di situ. Hmm. Tapi kadang kayak takut gitu loh. Misalnya, ya takut salah tadi, atau takut, pokoknya takut memulai duluan lah gitu. Jadi ya akhirnya gak mulai-mulai itu. Mungkin di teman-teman yang nonton juga ada gitu ya yang ngerasain gitu. Nah, em, menurut kamu nih gaya hidup sebagai digital nomad ini bisa nggak sih berkembang dan menjadi masa depan dunia kerja di Indonesia? Hmm. Sebenarnya kalau untuk sekarang sih kalau tapi kalau IT kalau bidang IT itu sekarang ada namanya Tech Winter. Tech Winter itu di mana perusahaan eh, lagi nggak nyari anak-anak yang jago IT itu karena udah terlalu banyak eh, apa ya supply-nya tapi demandnya nggak ada gitu. Jadi hmm, kalau misalkan bidang IT kurang bisa berkembang sih. Tapi kalau misalkan kerja remote itu kan banyak ya sekarang tuh ada kayak virtual assistant itu bisa sih kembang di Indonesia. Ya ada beberapa pekerjaan yang emang dia tuh bisa sih kayaknya ya remote working, tapi ada juga lah yang nggak bisa. Contohnya kayak produksi kayaknya nggak mungkin dia remote working kan gitu. Ya, Jadi kalaupun memang digital nomad nih dikembangkan di Indonesia, tentunya sih harus diiringi ya dengan regulasi khusus terkait hak dan kewajibannya. Karena bagaimanapun juga digital nomad tuh ya sama-sama tenaga kerja yang harus dilindungi selayaknya tenaga kerja yang langsung ke kantor. Eh, aku penasaran juga nih, kira-kira setelah kamu selesai kuliah, kamu tertarik gak jadi berkarir gitu, berkarir sebagai digital nomad yang kerjanya tuh bisa di mana aja atau mungkin pengennya di kantor aja deh gitu. sebenarnya tertarik karena dia kan fleksibel ya, apa Hmm. kerjanya terus cuma gak enaknya itu misalkan nih sekarang lagi kerja 8 jam udah kerja tapi ternyata di akhir tuh ada error. Nah, selesai dari kerjaan itu kan apa ya laptop masih ada nih di sini jadi rasanya tuh pengen pengen ngerjain lagi gitu jadinya apa ya karena ini sih apa ngatur waktunya kurang jadi harus banyak-banyak eh, latihan dulu latihan manajemen waktu dulu biar biar bisa apa ya kerja remote yang produktif lah kalau kalau misalnya nggak bisa kan jadinya kayak gitu kurang kalau aku sih hmm, kurang tertarik sih lebih enak kerja di kantor jadi kalau misalkan ada apa kerjaan terus nanti di akhir apa error ya udah bisa lanjut besok ya kan pulang kalau Iya, kalau kayak gitu lebih tenang aja sih gak iya mikirin benar. dengan gak mikirin yang lain gitu Mungkin karena pekerjaannya juga lumayan riskan ya kayaknya. ya betul Tapi magang ini tuh sambil tetap kuliah juga gak atau ya udah full magang aja gitu? sebenarnya ini tuh dikasih fasilitas
fasilitas apa dibolehin konversi dari Oh, pihak vokasinya juga minta minta aku konversi aja kan, tapi kemarin kemarin aku tuh bilang kayaknya nggak mau konversi, jadi kuliahnya sambil magang, magangnya sambil kuliah, supaya ini ya itu tadi siapa ngelatih manajemen waktu, mau ngetes juga kayak gimana sih, sekeras apa sih kerja apa kuliah sambil magang, soalnya kan kata saudara juga kalau bisa kuliah sambil magang tuh katanya hebat, pengen tahu aja. Ternyata ya lumayan bisa sih atur waktunya, tugas-tugas kuliah juga aman, tugas magang juga aman. Sekarang nih udah bulan terakhir magang, aman sih, nggak ada dimarahin atau apa. oke. Kalau misalnya berarti itu kan menggunakan internet ya. Hmm. Nah, seberapa penting sih koneksi internet dan si working space dalam rutinitas pekerjaan yang kamu jalanin? Eh, Sangat penting sih apa, kalau aku nyebutnya setup ya ini, kalau nggak bisa tunjukin ya ini tuh mejaku sebelum, jadi sebelum magang tuh aku udah ada namanya studi independen, tahu nggak studi independen? Jadi itu program MSIB, ya MSIB, dia tuh sistemnya belajar mandiri gitu, konversi. Jadi kuliahnya itu nggak ada kuliah. Jadi cuma masuk kuliah wajib gitu kan. Nah, sisanya itu online. Nah, aku tuh udah tahu kalau di rumah doang itu pasti bosen kan. Jadi eh, di sini aku waktu itu nabung ya, beli 2 monitor karena ngoding tuh lebih enak pakai monitor. Jadi aku punya 1 monitor di sini, 1 monitor di sini. Terus juga mejanya tuh dibikin nyaman. Kemarin tuh meja aku kayak kotor apa jelek lah apa barang-barangnya, jadi aku beli-beli meja, beli apa perhiasan-perhiasan buat ngehias meja gitu sih. Sama beli apa lagi ya, pokoknya banyak lah yang menunjang buat gimana caranya eh, kita tuh nyaman di meja gitu selama berjam-jam. Paling utama kursi sih yang ini harus nyaman banget, karena kalau nggak nyaman nanti ini Iya, bukan. kerjanya nggak produktif. Iya, ya, emang anak anak IT tuh kayak terciri banget ya. Ada ciri khasnya tersendiri lah. Fun fact, aku juga punya kakak. Kakak aku juga sama loh lulusan sistem informasi Unsika Oh iya. dan baru lulus juga dan sama kayaknya. Jadi sangat-sangat mengutamakan working space-nya gitu loh. Dari Hmm. meja komputernya gitu. Jadi bener-bener emang ya diurusin banget lah gitu. Karena supaya pekerjaannya itu lebih nyaman aja gitu ngerjainnya. Makasih banyak buat Kak Dev yang udah hadir dan berbagi pengalamannya. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman yang nonton. Sebelumnya ada kesan atau pesan dulu gak nih buat yang nonton gitu? Apa ya pesan buat yang nonton ya? Kalau pesan buat yang nonton, kalau misalkan tertarik eh, buat kerja remote tapi bidang IT, jangan ambil website, udah sih itu aja pesan. Kayaknya kenapa tuh? Ya karena itu apa, karena saking sebenarnya dibilang gampang juga enggak, cuma eh, roadmap belajarnya itu jelas gitu loh. Jadi orang mudah mengaminnya. Jadi orang banyak yang tertarik di bidang website, jadinya supply-nya terlalu banyak, demand yang nggak ada, akhirnya ya itu banyak perusahaan yang bayar anak. Kalau dulu tuh denger-denger ya cuma bisa HTML tuh benar-benar basic. Itu digajinya gede. Kalau zaman sekarang udah bisa framework apa istilahnya tuh kalau aku lihat ya di luar negeri, skill yang aku punya itu levelnya udah middle middle level. Tapi di sini masih intern gitu. Intern aja bahkan sekarang ada magang yang butuh pengalaman magang. Jadi jangan di bidang website lah kalau mau ini berkarir. Oke, mungkin seneng ya jadi ada pengetahuan juga walaupun aku kan jurusan akuntansi ini nggak tahu lah itu bahasa-bahasa IT itu tapi Hmm. jadi oh ya ternyata website itu gak segampang yang kita kira ya gitu ya harus punya skill-skill khusus juga gitu. Oke semuanya, terima kasih yang sudah menonton. Semoga memberikan manfaat bagi teman-teman semua.
Sampai jumpa di online podcast berikutnya. Bye. Eh,